Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, penyertaan dan penguatan dari Tuhan senantiasa melindungi kita hingga boleh bersekutu kembali dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas tuntunan Roh Tuhan yang menguatkan penyerahan diri kami pada kehendak Tuhan. Hari ini dan sampai selamanya, firman-Mu akan tetap menyegarkan pengharapan kami. Ajarlah kami tunduk kepadamu. Amin. Hari ini Minggu 14 April 2024 dengan tema Hidupku di Tangan Allahku dari kitab Yesaya pasal 46 ayat 4. Adik-adik, siapakah di antara kita yang masih mengenal kakek atau nenek atau opungnya? Beberapa di antara kita mungkin sudah tidak lagi bisa bertemu dengan opung karena sudah dipanggil Tuhan.
atau sudah meninggal dunia. Tetapi pasti masih ada di antara adik-adik yang tinggal bersama opung, ya kan? Atau mungkin tinggal terpisah. Namun sewaktu-waktu kita berkunjung ke rumah opung dan sebaliknya opung datang mengunjungi kita. Bagaimana kira-kira wajah atau rupa opung kita? Secara umum, wajah opung kita itu sudah tua, sudah keriputan, banyak ubannya, atau mungkin rambutnya sudah putih semua. Opung kita juga mungkin sudah ada yang berjalan dibantu dengan tongkat, tidak tahan lagi makan makanan yang keras. Kita sangat bersyukur dapat menikmati kebersamaan dengan opung kita untuk mengenal kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup manusia. Kira-kira berapa ya umur opung kita adik-adik? Ada yang 60-an, 70-an, 80-an, atau mungkin 90-an. Wah, mereka sangat diberkati Tuhan dengan umur yang panjang. Apalagi kalau opung kita masih sehat. Meskipun opung tidak lagi sesibuk orang tua kita yang masih kuat dalam berpikir dan bekerja. Meskipun opung tidak sekuat dan sesegar waktu mereka masih muda, tapi keadaan itu semua adalah pertanda penyertaan dan perlindungan Tuhan terhadap mereka. Semoga kita semua, adik-adik, juga nantinya memiliki umur panjang, sehat-sehat, menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah ya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengenalkan kita pada begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita anak-anaknya. Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberitahukan kita bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita sampai pada masa tua, sampai pada masa putih rambut kita. Apa yang dilakukan Tuhan kepada kita? Wah, sejak lahir hingga masa kanak-kanak kita dilindunginya. Saat beranjak remaja, Tuhan juga senantiasa mengajari kita untuk semakin mandiri dalam menjalani hidup. Kelak, saat dewasa nanti, bahkan sampai tua, Tuhan akan menguatkan kita untuk membuahkan perbuatan dan pemikiran yang memuliakan Tuhan. Itu artinya Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan kepada kita disebutkan seperti seseorang yang sedang menggendong. Pasti semua adik-adik pernah digendong kan? Bagaimana rasanya saat digendong? Wah, pasti menyenangkan bukan adik-adik? Saat kita digendong, posisi kita akan lebih tinggi dari ukuran tubuh kita yang sebenarnya, sehingga kita bisa melihat beberapa benda yang sebelumnya terhalang untuk dilihat. Saat kita digendong, kita bisa melepaskan kelelahan tubuh sejenak dalam posisi yang berbeda dari tidur. Saat kita digendong, kita merasa nyaman karena ada yang menjaga dan tidak membiarkan kita jatuh. Begitulah cara Tuhan menyertai kita dalam perjalanan umur yang senantiasa bertambah. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat dan menikmati banyak hal yang belum dapat kita nikmati ataupun raih. Tuhan memberi kita kesempatan untuk mencapai prestasi-prestasi tertentu dalam pencapaian kita. Ada yang berprestasi di sekolah, berprestasi di tempat les bakat, di gereja, di kampung, bahkan di rumah kita masing-masing. Saat kita lelah, Tuhan akan membantu dan memberi tenaga atau semangat baru. Atau mungkin saat kita merasa kesepian atau kesedihan, Tuhan tetap hadir menghibur dan menjaga keselamatan kita. Benar-benar Tuhan ada untuk kita. Sebagaimana tema minggu hari ini, hidupku di tangan Tuhan Allahku.
Pernahkah adik-adik menonton film King Kong? Cerita seorang perempuan yang selalu dilindungi oleh gorila raksasa melalui tangan sang gorila dari gangguan-gangguan lain di tengah hutan. Telapak tangan sang gorila raksasa itu mampu mengangkat dan melindungi tubuh si perempuan yang berukuran sangat jauh lebih kecil dibanding sang King Kong itu. Si perempuan itu aman dalam telapak tangan sang King Kong. Begitulah gambaran penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kita. Tangan Tuhan senantiasa meraih kita untuk memberikan keselamatan dari berbagai gangguan si jahat di dunia ini. Dan itu akan berlangsung terus-menerus. Tidak akan pernah berhenti, sebab Allah adalah kekal adanya. Allah itu hidup untuk selama-lamanya. Kita pun akan dilindungi untuk dapat sampai kepada kekekalan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu akan masa depanmu, jangan bimbang akan tantangan hari ini, dan jangan khawatir akan kelamnya masa lalumu. Berilah dirimu diraih oleh tangan Tuhan agar sukacita terlindungi tetap mewarnai hari-hari hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Tuhan atas cinta dan perlindungan yang kami terima melalui Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kekekalan kami. Ajarlah kami berserah senantiasa pada perlindungan tangan Tuhan. Amin. Ayat hafalan dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam.